Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ototronik Pak Wagino, dan teman-teman semua yang saya banggakan yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Adabi dari NIM 22073060. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yaitu tugas ototronik tentang observasi dan menjelaskan sistem EPS pada kendaraan. Di sini saya sedang observasi yaitu di bengkel RVS di Tabing atau dekat stasiun Tabing. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang electric power steering. Jadi electric power steering itu merupakan komponen mengemudi yang membantu pengemudi ketika memutar setir dengan menggunakan motor listrik. Sebenarnya pada sistem kemudi ini terdapat 3 jenis sistem kemudi. Yang pertama itu adalah jenis sistem hidrolik. Nah, jadi atau HPS, hydraulic power steering. Hydraulic power steering ini itu masih menggunakan cairan untuk membantu meringankan setir. Yang dibantu oleh nanti ada hidrolik itu ada pompa, biasa disebut dengan pompa power steering. Nah, jadi pompa power steering itu bekerja ketika mesin dihidupkan. Kan di pompa power steering itu ada puli. Nah, puli itu yang memutar hidrolik ini yang membantu meringankan setir tersebut. Kemudian tipe yang kedua itu ada tipe EPS yang akan kita bahas saat ini. Kemudian yang tipe ketiga itu ada tipe kombinasi antara tipe hidrolik dan juga tipe menggunakan motor atau tipe EPS. Nah, ini biasanya terdapat pada mobil Chevrolet. Nah, jadi tipe ini dia menggunakan motor listrik untuk menggerakkan hidrolik tersebut. Namun yang kita bahas saat ini adalah tipe EPS, teman-teman. Jadi tipe EPS itu atau electric power steering menggunakan motor listrik untuk membantu meringankan pengemudi menggerakkan setir ketika berbelok. Tipe EPS ini ada banyak tipenya, ada 4 tipe. Yang pertama tipe kolom dan tipe lainnya, dan yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini kebetulan saya sedang berada di sebuah mobil. Itu mobil Sigra tipe GL, teman-teman. Nah, jadi tipe mobil Sigra ini masih menggunakan power steering elektrik atau electric power steering yang tipenya itu kolom. Jadi maksudnya tipe EPS-C ini motornya itu terletak pada bagian atas. Maka itu disebut tipe kolom. Kolomnya di bagian atas. Baiklah teman-teman, di belakang saya ini sudah ada mobil Sigra tipe GL yang dimana ini menggunakan power steering elektrik tipe kolom, yaitu tipe dimana motor listriknya terletak pada bagian atas. Jadi motornya itu terdapat di dalam sini, di bawah sini. Nanti kita langsung cek. Sebelumnya yang pertama, komponen pertama itu adalah ECU, Electric Control Module. Itu berfungsi sebagai otak dari yang menggerakkan aktuator nantinya. Jadi ECU ini dia akan menerima sinyal dari sensor-sensor dan kemudian mengubah sinyal tersebut dan mengirimkan ke aktuator untuk menjalankan tugasnya. Terus komponen yang kedua itu adalah motor listrik. Nah,
Jadi motor listrik ini terletak pada bagian teman-teman, sekarang saya sudah berada pada bagian bawah setir. Kita akan menunjukkan komponen-komponen pada sistem EPS ini. Ini tipe kolom. Jadi tipe kolom ini terletak pada bagian atas motornya, teman-teman. Di sini. Jadi komponen yang pertama pada EPS itu adalah motor listrik. Nah, ini motor listrik. Bentuknya seperti ya itu tabung warna hitam. Nah, itu adalah motornya yang berfungsi untuk meringankan setir ketika kita belokkan. Nah, ini motornya. Mungkin mohon maaf ya, ini tempatnya agak sempit jadi kurang jelas. Itu motornya. Terus komponen yang kedua adalah torque sensor. Nah, ini torque sensor. Jadi torque sensor itu ini kan batang setir yang menuju ke setir. Nah, torque sensor ini akan membaca lalu mengirimkan sinyal ke ECU kapan setir itu mulai diputar. Nah, jadi sensor torque ini akan memberi informasi ke ECU tadi ketika kita mulai memutar setir. Terus komponen yang ketiga. Kemudian selanjutnya komponen yang keempat adalah clutch. Nah, jadi clutch ini terdapat pada bagian ini. Ini kan motor listrik. Nah, di sini letaknya. Nah, jadi fungsi clutch itu menghubungkan dan memutus sistem EPS ketika sudah melebihi batas limitnya. Jadi batas limitnya pada sistem EPS ini sekitar 60 sampai 80 ke atas kilo. Dia akan memutuskan sistem EPS ini bekerja. Jadi gunanya ketika kita sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, mobil kita tidak akan kehilangan kendali ketika mengemudi. Maka dari itu EPS-nya memang harus di off-kan. Nah, jadi fungsi clutch itu meng-on atau meng-off-kan dari EPS ini. Selanjutnya komponen yang kelima ada onboard diagnostic display. Jadi fungsinya itu akan membaca atau memberitahu pengemudi ketika sistem EPS itu sedang bermasalah. Dia akan muncul kode atau pemberitahuan. Kemudian komponen selanjutnya, kebetulan di sini saya sedang ada bongkaran mobil Sigra, jadi kita bisa melihat rek dan pinion pada sistem electric power steering. Nah, jadi ini teman-teman, ini kan power steeringnya. Nah, ini sampai ke situ. Jadi batang yang dalam pipa ini atau batang yang untuk menggerakkan roda kemudi ini itu namanya adalah rek, yang panjangnya sampai situ. Kemudian ada pinion. Gigi pinion ini biasanya terletak di dalam sini, teman-teman, di gearbox. Di sini letak gigi pinion. Nah, jadi itulah kawan-kawan tadi tentang komponen, dan ini komponen terakhir ini ada batang penghubung antara setir dan power steering itu sampai ke bawah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari electric power steering yang tipe kolom, tipe C. Jadi cara kerjanya itu adalah ketika mesin dihidupkan, maka kemudian sensor kecepatan dari cam dan sensor torque itu memberi sinyal kepada ECU untuk mengaktifkan yang namanya tadi electric power steering. Nah, jadi setir akan terasa ringan apabila mesin sudah dihidupkan, karena sinyal tersebut memerintahkan ECU untuk menggerakkan motor listrik supaya kita berbelok itu terasa ringan.
Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa keuntungan dan kerugian memakai electric power steering ini. Keuntungannya yang pertama itu lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua itu pemasangannya yang mudah. Jadi ketiga meningkatkan performa dari mesin. Kemudian untuk kerugian, di sini kerugiannya rentan terhadap air, tapi yang untuk jenis tipe ini itu sangat jarang sekali terkena air karena posisinya terletak di dalam mobil. Kalau untuk tipe-tipe lain seperti tipe double pinion atau double single pinion itu kan terletak pada bawah, di bawah power steering. Nah, jadi itu sangat rentan ketika kena air. Jika kita menginjak genangan air atau banjir, power steering itu akan cepat lebih kena karena posisinya yang rentan terhadap air tersebut. Kemudian untuk kerusakan ini, power steering jenis EPS ini sangat jarang, tapi sekali rusak itu harus diganti. Nah, kalau untuk bocor-bocor cukup mengganti dengan seal power steering itu saja. Jadi itulah kawan-kawan, sekilas tentang definisi, komponen, fungsi, dan cara kerja dari electric power steering jenis kolom tipe C yang terletak di atas, bagian atas. Jadi semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah video observasi saya yang kedua, yaitu saya mengambil topik tentang power windows. Jadi berhubung di sini di belakang saya ada mobil Karimun yang masuk dengan kendala, yaitu power windowsnya tidak berfungsi. Nah, baiklah langsung saja kita cek. Nah, ini dia pemakaian motor, makan motor Windows namanya. Dia diatur dengan listrik. Dan dia ada switch yang ada di pintu untuk mengatur motor window. Nah, ini motor window yang lama karena selingnya putus, jadi nggak bisa lagi turun naik. Nah, akhirnya diganti dengan motor window yang baru. Kenapa nggak diganti selingnya ya Pak? Kan selingnya cuma putus Pak. Nah, kita belum tahu regulator yang di dalam sini ada semacam plastik. Dia kalau ini seling udah putus, otomatis sudah berserakan begini udah rusak. Jadi daripada dia diganti seling, lebih baik kita ganti satu set aja. Dikarenakan selingnya udah rusak tuh. Jadi untuk biaya harga untuk power window yang baru tuh kisaran berapa Pak? Nah, kalau untuk setelah pasang sampai pasang 6,5, 650. Ya, setelah pasang sampai pemasangan selesai 600, dikenakan konsumen itu biaya 650.000. Ini barangnya original Suzuki punya. Nah, jadi kawan-kawan, ini adalah power window pada mobil Karimun yang sudah kita bongkar tadi. Itu kita bongkar karena ketika kita menekan tombol saklar power window, power window itu tidak bekerja. Setelah dibongkar dan dicek, ternyata yang bermasalah itu adalah putusnya tali seling pada power window ini. Di sini komponen sebelumnya, komponen pada power window itu ada tali seling, kemudian ada rel, kemudian ada yang melekat pada kaca untuk menaik turunkan kaca. Ini tadi, jadi seling tadi dimasukkan ke jalur sini tadi. Kemudian ini ada komponennya motor power window. Ini motornya. Kemudian ada transfer gear. Nah, jadi yang bermasalah tadi di dalam transfer gear. Itu kan transfer gearnya kan ada seperti tempat ulir tali seling. Nah, di sini. Jadi putusnya tadi di sini kawan-kawan. Maka dari itu solusinya harus menggantikan tali seling yang baru, kemudian pasang lagi ke transfer gear ini. Jadi fungsi transfer gear itu untuk memutar tali seling yang dibantu oleh motor.
dan dikendalikan oleh saklar power window. Terserah kita untuk menaikkan atau menurunkan kaca. Nah, jadi cara kerjanya yaitu ketika kita, jadi itu kawan-kawan. Jadi cara kerja dari power window ini adalah sistem kelistrikan pada mobil yang mempermudah kita untuk mengatur, menaikkan dan menurunkan kaca jendela mobil. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika kita udah meng-on-kan kunci kontak, maka yang post bus screen tadi akan mengirimkan sinyal yang namanya saklar jendela power window ini. Jadi begini, ini ada posisi untuk turun. Ini jika di ini kan, maka dia akan, jendelanya akan naik. Nah, jadi seperti komponen yang sudah saya jelaskan, ini menggunakan motor di dalamnya ya. Untuk bagian sentralnya juga berada di sebelah sini yang mengatur pintu tadi. Kita bisa mengunci pintu menggunakan remote. Tuh, power windowsnya ada di yang di sebelah kiri, juga ada di sebelah kanan. Ini untuk mengatur seluruh sistem power windows kaca. Ini ada kaca samping kiri, kaca belakang kiri, kaca belakang kanan, dan juga kita bisa mengunci ya. Inilah hasil dari setelah pemasangan dari power windows yang baru. Nah, jadi berfungsi kembali dengan baik. Jadi kawan-kawan, itulah tadi yang sudah saya jelaskan tentang definisi, kemudian komponen dari power windows, dan juga cara kerja dari mobil Karimun ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sudah jelas ya, sudah saya sebutkan juga tadi, bahwa kita mempermudah ketika menaik atau menurunkan kaca jendela itu. Untuk kekurangannya itu mungkin ini rentan yang terhadap namanya air, maka jika hujan usahakan kaca jendela untuk tertutup rapat agar air tidak masuk ke sela-sela yang merusak sistem power window itu. Karena sistem power window ini menggunakan elektrik. Nah, untuk yang lainnya seperti perawatan itu perlu, yaitu dengan membersihkan kaca selalu, jangan sampai ada kotoran atau debu yang membuat kaca jendela itu menjadi macet. Karena kalau macet, power window akan memaksa untuk menarik atau menurunkan kaca jendela itu. Maka pentingnya untuk merawat kendaraan tadi. Utamakan kebersihan, itu paling penting. Diperiksa komponen lain, jika terjadi kerusakan cepat diatasi. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Adabi dari NIM 22073060. Di sini saya akan membuat tugas dari dosen pengampu, yaitu Pak Wagino, yaitu mengenai tentang SRS airbag pada mobil expander. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini ada sebuah mobil expander. Baiklah, kita langsung bahas. Jadi sebelumnya teman-teman, untuk sekilas, jadi SRS airbag itu adalah sistem pengaman bagi kemudi atau pengendara ketika berkendara. Jadi ketika kendaraan bertumburan atau tabrakan atau benturan yang sangat keras, maka airbag ini akan otomatis keluar langsung. Nah, jadi letak airbag ini mobil expander, letak airbag ini pada bagian setir. Ya, ini bisa kita lihat di sini ada tulisannya SRS airbag. Nah, jadi memang letaknya itu pada bagian di dalam setir ini.
di sini. Nah, jadi yang untuk pendeteksi terjadi kecelakaan, misalnya mobil bertumburan atau bertabrakan, maka yang ngebacanya adalah sensor forward ABS airbag system. Jadi letak forward ABS airbag system ini pada bagian bumper depan ini. Karena mungkin kita belum ada bongkaran untuk melihat sensor tersebut, maka mungkin saudara bisa lihat mengeceknya di pada bagian depan sini, harus dibongkar habis. Jadi ketika mobil itu bertubrukan, maka sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi sinyal dari ECU tersebut akan memerintahkan jadi ECU tersebut akan memerintahkan inflator. Inflator itu terletak di bagian ini di belakang setir. Nah, itu memang inflator tujuannya untuk membuka gas nitrogen ketika diperintahkan oleh ECU tadi. Jadi gas nitrogen itu kebuka, akan mendorong airbag untuk keluar dari sini, langsung mendorong. Nah, juga kawan-kawan, airbag ini hanya dipakai sekali. Maksudnya ketika udah keluar, maka airbag itu tidak bisa digunakan lagi. Caranya ya Anda bisa menggantikan dengan airbag yang baru. Nah, itu tadi penjelasan dari airbag untuk bagi yang pengemudi, kawan-kawan. Jadi pada mobil expander ini terletak pada bagian setir atau di belakang klakson. Kemudian yang di bagian penumpang ada juga, teman-teman. Jadi yang di bagian penumpang ini itu airbagnya terletak pada bagian di bagian atas bumper ini, teman-teman. Bisa kita lihat ini mungkin namanya SRS airbag. Nah, itu sama, dia menggunakan inflator juga. Jadi ketika mobil itu bertabrakan atau tumburan, maka si airbag ini akan keluar dari tempatnya karena dorongan dari inflator tadi. Jadi inflator itu tempat penyimpanan nitrogen untuk mengisi pada balon airbag ini. Mungkin kemudian teman-teman, alat pengaman pengemudi selain airbag ini sudah disediakan yang namanya safety belt. Nah, ini wajib ketika berkendara harus dikenakan. Jadi sensor airbag itu keluar karena adanya dari sensor safety belt ini. Jadi ketika safety belt ini dipasang, barulah sensor airbag itu akan terhubung, akan terkonek. Jadi ketika kawan-kawan mungkin sedang berkendara tetapi safety belt kawan-kawan tidak dipakai, ketika terjadi tumburan atau kecelakaan, maka sistem airbag itu tidak akan aktif, teman-teman, karena safety beltnya tidak digunakan. Nah, itulah begitu pentingnya kita siap berkendara harus menggunakan safety belt. Nah, jadi cara kerja safety belt ini ketika teman-teman memakai, nah pastikan ketika terjadi tumburan, teman-teman kan akan kaget, akan terdorong ke depan. Nah, guna safety belt ini, dia akan menarik badan teman-teman untuk mencengkram kuat sehingga teman-teman tidak terlempar ke depan. Karena jika tidak menggunakan safety belt ini, maka airbag itu akan mengenakan muka. Karena airbag itu sangat karena angin yang tekanan tinggi tadi, itu yang sangat bahaya, teman-teman. Jadi perlu teman-teman menggunakan safety belt ini dalam keselamatan berkendara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai sistem SRS airbag pada mobil expander. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan pemilik bengkel sekaligus mekanik di bengkel RVS ini.
Saya akan bertanya tentang seputar masalah airbag. Pertanyaan untuk Bapak. Jadi mengapa di sebuah mobil itu perlu dipasang airbag, Pak? Ya, karena jika terjadi kecelakaan kita tidak mengalami masalah yang fatal. Karena airbag kan bisa menyelamatkan kita. Oh, jadi airbag itu salah satu alat untuk penyelamat, Pak. Iya. Selain airbag, Pak, yang bisa bila terjadi kecelakaan, Ya, itu ada seat belt. seat belt. Oh, Ya, biar kita tidak terbentur. oh iya, Pak. Jadi cara kerja airbag itu seperti apa, Pak? Ya, dia di waktu tabrakan itu ada sensornya yang akan mengaktifkan sistem dari ECU-nya. Kemudian dari ECU baru dia mengirim sinyal ke airbag-nya. Kemudian airbag-nya meledak. Oh. Mungkin saya rasa itu saja yang perlu saya tanyakan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.